Tembok besar Cina adalah salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana cara mereka bikin tembok sepanjang itu? Ayo kita naik mesin waktu ke 2000 tahun yang lalu, waktu mereka serius banget bangun tembok itu. Semua ini dimulai sekitar tahun 221 sebelum Masehi, ketika Cina belum sebesar sekarang. Waktu itu, Cina terpecah jadi beberapa kerajaan kecil yang hobinya berantem satu sama lain. Lalu datanglah sosok Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Cina. Tapi dia punya masalah besar. Suku-suku di utara itu suka banget ngerusuh dan ngerampok. Solusinya, dia berinisiasi buat bangun tembok raksasa. Dan bukan tembok sembarang tembok, ini tembok yang panjangnya bisa bikin perakitan furnitur IKEA itu terasa lebih gampang loh. Tapi ada twistnya nih. Ternyata mereka nggak mulai dari nol loh. Ternyata kerajaan-kerajaan kecil sebelumnya udah punya tembok masing-masing. Jadi Qin Shi Huang mikir, kenapa nggak sekalian disambungin aja semua tembok ini jadi satu tembok yang super? Makanya dia kerahin hampir semua bala tentaranya, para narapidana, bahkan petani buat bantu bangun. Iya, kalau kamu hidup di zaman itu, besar kemungkinan kamu juga bakal jadi tukang susun bata di bawah matahari yang terik. Kebayangkan? Kayak summer camp paling nggak seru di dunia ya. Terus, gimana sih mereka bangun temboknya? Nah, tembok ini nggak kayak yang kita lihat sekarang yang serba batu bata ya. Dulu, mereka pakai bahan-bahan seadanya yang ada di sekitar. Contohnya tanah padat, kayu, dan batu. Mereka tumpuk lapisan tanah, dipadatkan sampai keras kayak batu, dan ulangi terus begitu. Kalau di gurun, mereka pakai pasir, di gunung pakai batu. Dan kalau harus ngelewatin sungai, mereka bikin tembok kecil di dalam air. Wah, niat banget ya mereka. Pembangunannya makan waktu bertahun-tahun loh, dan tentu aja nggak nyaman. Ribuan pekerja dikerahin, dan banyak yang nggak pernah pulang lagi, konon katanya. Para pekerja yang meninggal saat kerja itu dikubur di dalam tembok. Ngeri ya, bisa dibilang mereka itu jadi bagian dari tim, tapi buat selamanya. Berabad-abad kemudian, kaisar-kaisar baru nambahin tembok ini, memperbaiki bagian yang rapuh dan bikin temboknya makin panjang dan tinggi. Pas dinasti Ming di tahun 1300-an, mereka mulai pakai bata yang jelas lebih kokoh. Nah, versi itulah yang kita kenal sekarang. Panjang totalnya lebih dari 21.000 km. Kayak naga batu yang meliuk-liuk ngelewatin gunung dan gurun. Tapi lucunya, meskipun udah capek-capek dibangun, ternyata tembok besar ini nggak sepenuhnya ampuh buat ngehalangin musuh loh. Negara Mongol aja masih bisa nyelonong beberapa kali. Jadi, sebesar apapun temboknya, kadang tetap aja ada yang bisa lolos ya guys. Tapi yang jelas, tembok besar ini bukan cuma soal ngehalangin musuh. Tembok ini jadi simbol kekuatan, persatuan, dan keteguhan negara Cina. Sekarang, tempat ini jadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia dan dikunjungi jutaan orang tiap tahun. Dan FYI nih, sebenarnya tembok ini nggak bisa kelihatan dari luar angkasa pakai mata telanjang. Tapi tetap keren kan? Jadi lain kali kalau kamu ngerasa berat sama pekerjaan kamu, ingat ini ya, setidaknya kamu itu nggak harus bangun tembok sepanjang 21.000 km tanpa alat berat loh ya. Ngomong-ngomong soal bangun, bantu kami bangun channel ini dengan subscribe yuk. Janji deh, ini jauh lebih mudah loh daripada harus bangun tembok. Jangan lupa juga like video ini kalau kamu belajar sesuatu yang baru ya. Sampai ketemu lagi.